Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Teman-teman, kembali bersua dengan Bengkel Hukum Mister Jamal yang alhamdulillah saat ini sudah menginjak episode ke-50. Hey, mantap. Ke-50. Terima kasih ya untuk para subscriber dimanapun berada, untuk para pemirsa setia di Bengkel Hukum Mister Jamal. Terima kasih. Saya tetap semangat dan semakin semangat membersamai teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman untuk bantu ya, subscribe channel Jamal Official Vlog, diaktifkan loncengnya, deng, gitu kan, untuk mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang akan saya upload setiap harinya. Dan untuk teman-teman yang merasa video-video saya bermanfaat, video-video saya memberikan informasi yang baik buat teman-teman lainnya atau saudara-saudara lainnya, silakan di-share di berbagai media sosialmu, teman-teman, ya. Dan juga teman-teman yang merasa ingin bertanya apapun pertanyaannya, silakan ketik di kolom komentar. Apa pertanyaan Anda? Insya Allah saya sendiri yang akan menjawabnya. Teman-teman, kali ini saya akan membawakan tema yang sangat serius sekali ya. Dan ini sangat miris ketika saya melihat di berbagai forum, baik di Facebook maupun di Instagram, banyak sekali ya hal-hal yang dipertanyakan oleh para calon nasabah, yaitu apa? Joki pinjol. Nah, di sini saya akan bahas apa sih bahaya joki pinjol untuk teman-teman semua, untuk calon nasabah khususnya yang akan menggunakan joki pinjol. Ya, nanti akan saya bahas dalam video ini selanjutnya. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Apa itu namanya joki ya? Joki pinjol ini nih ya, masih banyak calon-calon nasabah yang tidak mengerti bahayanya itu apa joki pinjol. Mereka hanya ingin mendapatkan jalan pintas dengan menggunakan jasa joki pinjol. Padahal awal mula dari kehancuran yang mengenal dunia pinjaman online, di antaranya salah satunya adalah dari joki pinjol. Saya berharap teman-teman setelah menonton video ini, insya Allah teman-teman mendapatkan pencerahan, mendapatkan manfaatnya berupa penambahan informasi ya. Walau cuma sedikit yang saya paparkan, mungkin ada dari narasumber lain, tapi setidaknya teman-teman bisa sadar bahaya daripada joki pinjol ini. Apa saja sih bahaya-bahayanya? Pertama, teman-teman kan sudah menyerahkan ya, sudah menyerahkan data teman-teman semua, KTP dan data-data kependudukan lainnya yang bersifat sebenarnya itu pribadi, bukan untuk diberikan kepada seseorang yang bukan peruntukannya. Dalam artian peruntukan tuh diberikan kepada seseorang yang kita tidak tahu siapa orang tersebut, tidak tahu kapasitasnya orang tersebut seperti apa. Ya, apalagi legalitas, jangan ditanya, namanya juga joki ya. Joki udah pasti ilegal, nggak ada joki namanya joki legal, nggak ada tuh lembaga joki pinjol nasional, nggak ada. Ngaco itu namanya ya teman-teman. Ini ketika Anda sudah menyerahkan data, berarti di sana pula bahaya sudah mulai mengancam dan mengintai. Bukan tidak mungkin 99,9% yang setelah menggunakan joki pinjol, bahaya-bahaya mengintai itu sudah dipastikan akan menyertai. Karena apa? Ketika Anda menyerahkan namanya data pribadi Anda, data-data penting Anda, identitas legalitas Anda berikan kepada joki, yang mana joki tersebut tidak memiliki kode etik untuk menjaga keamanan data Anda, data saudara. Bagaimana bisa aman? It's okay. Mungkin kalau Anda membayarnya tepat waktu, tidak pernah menunggak, Anda fine-fine saja membayarnya. Tapi ketika Anda menunggak, itu akan mulai terasa. Seperti itu teman-teman. Dan yang lebih berbahaya lagi, apa teman-teman? Ketika Anda menggunakan jasa joki, bisa jadi Anda dicairkan. Benar, Anda dicairkan. Betul, Anda dicairkan. Saya ada di aplikasi, misalnya Dana Aku gitu kan, aplikasi Dana Aku. Dicairkan, betul, sama joki dicairkan. Dia akan minta fee ya, seberapa persen dari fee tersebut akan diminta sama si joki tersebut. Biasanya sih agak-agak sedikit tinggi ya joki meminta jasanya. Tapi kalau karena kalian kepepet, biasanya kalian akan gimana caranya ya, sudahlah setuju aja, is okay ya. Kalau benar jokinya mencairkan satu aplikasi, coba data Anda tersebut, think smart ya, think smart. Anda harus lebih pintar, lebih bijak lagi memberikan data kepada joki ya, atau bermain dengan jasa-jasa joki. Ingat, joki mencairkan satu aplikasi, yakin satu aplikasi dicairkan. Kalau joki itu mendaftarkan di beberapa aplikasi, Anda mau gimana? Anda menerima satu aplikasi plus
ya, Anda menerima pencairan satu aplikasi plus Anda membayar jasa joki tersebut. Selesai? Tidak. Bisa terjadi kemungkinan besar joki tersebut menggunakan data Anda untuk pinjam di aplikasi yang lain. Mereka sudah mahir, mereka tentu sudah profesional, makanya mereka membuka jasa. Yang ketiban masalah dan ketiban bahaya itu siapa? Tentu Anda, ya kan? Anda menerima satu pencairan satu aplikasi, misalnya 5 juta, ternyata dicairkan 5 juta lagi, 5 juta lagi, 5 juta lagi, mungkin 10 aplikasi, mungkin 15 aplikasi di aplikasi yang lain. Setelah itu kabur jokinya. Anda mau ngapain? Anda cuma bisa nangis bombay. Apapun ceritanya, yang dikejar itu Anda. Yang dikejar itu kamu, kalian, bukan joki. Data-data sampean, KTP-KTP Anda, PWP dan sebagainya milik Anda, joki nggak punya apa-apa, joki hanya mencairkan saja. Bisa diambil kok, ada beberapa aplikasi yang tidak perlu menggunakan nomor rekening. Nomor rekening dari si nasabah tersebut. Apa yang terjadi? Anda cuma gigit jari, Anda dikejar-kejar debt collector, Anda stres, Anda pusing, Anda teriak, tolong, tolong, tolong. Padahal, maaf, kebodohan ada di Anda sendiri. Kebodohan menggunakan joki. Nah, bahaya yang kedua, bisa terjadi kemungkinan besar data yang sudah Anda berikan kepada joki dan data yang sudah dikuasai joki itu akan diperjualbelikan oleh joki. Mahal, data tersebut sangat mahal. Karena bisa dicairkan, bukan hanya dipinjol, mungkin disalahgunakan di beberapa metode pencairan yang lainnya, entah. Itulah bahaya yang mengintai Anda ketika Anda sudah menyerahkan mutlak pada joki tersebut. Dan joki dengan bebas akan menggunakan data Anda, nama Anda, legalitas Anda. Anda hanya bisa apa? Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Memang Anda kenal dengan joki tersebut. Joki misalnya memberikan jaminan kepada Anda, memberikan foto KTP. Emang yakin joki tersebut KTP-nya sesuai dengan identitasnya? Sesuai? Enggak. Bisa jadi itu tidak, ya. Bisa jadi itu hanya akal-akalan joki tersebut. Makanya tadi saya bilang, resikonya sangat rentan dan sangat tinggi. Anda mau gimana nanti? Mau lapor polisi? Lapor polisi pun pasti akan dibodoh-bodohi oleh polisi. Anda pun pasti akan diketawain. Karena apa? Sudah jelas Anda memberikan data ke seseorang untuk lebih mudah diakses, memberikan data tersebut untuk dipergunakan dengan sebebas-bebasnya, yang mana joki tersebut tidak memiliki rules, tidak memiliki kode etik sama sekali untuk menjaga keamanan data Anda. Mau ngapain pun joki bebas. Dan siap-siap Anda menderita. Siap-siap Anda menerima mulai dari tagihan, mulai dari cacian, makian dari desa-desa, ya, dari debt collector juru tagih, baik dari debt collector yang telepon Anda, call contact, ataupun yang WhatsApp, yang SMS, ataupun debt collector yang datang ke rumah, ke tempat kerja. Siap-siap, semuanya akan terjadi. Bukan hanya satu, bisa kemungkinan terjadi 2 aplikasi, 3 aplikasi, padahal Anda, seperti tadi saya bilang, hanya dicairkan satu aplikasi. Amit-amit, naujubillah min dzalik, ya, teman-teman semua. Teman-teman, tumbuh suburnya banyak sekali pinjol-pinjol sekarang mulai bertumbuh. 1, tumbuh 2, tumbuh 3, di backup oleh beberapa dari bank ternama, perbankan yang luar biasa besar. Itu semata karena masih banyak dari teman-teman yang menginginkan pencairan pinjol ini atau pinjam di pinjaman online seperti ini. Ingat teman-teman, bahaya pinjol sudah semakin nyata dan sudah terlihat di mana-mana. Tapi nyatanya banyak sekali di forum-forum, khususnya forum pinjaman online, banyak masyarakat yang masih menanyakan, saya sudah galbay di sini, saya mau gali lubang tutup lubang, ya, dengan cara itulah saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Tolong bro and sis atau agan-agan, adakah joki yang bisa membantu? Astagfirullahaladzim, masih ada kebodohan-kebodohan yang berjamaah seperti ini. Mengerikan, ya teman-teman semua. Hindari teman-teman. Riba tidak pernah ada manfaatnya teman-teman. Berkali-kali saya bilang, riba tidak ada manfaatnya, banyak sekali mudaratnya teman-teman. Jangan pernah mau nyemplung, jangan pernah hanya mau berlari, terus berlari di tempat dengan hutang-hutang riba Anda. Seberapapun Anda memiliki penghasilan yang besar, gaji Anda mau sebesar apapun, penghasilan jualan Anda mau sehebat apapun, selaris apapun, hanya untuk menutupi pinjol tidak akan pernah selesai. Percaya, tidak akan pernah selesai. Karena apa?
Sekali Anda menikmati pencairan 1 juta, besoknya Anda di ACC 1,5, otomatis pembayaran Anda pun mulai naik. Besoknya lagi, di ACC lagi, di aplikasi lain, pinjam lagi di aplikasi lain, akhirnya menumpuk. Kapasitas Anda membayar, misalnya Anda bergaji 10 juta, Anda bisa membayar pinjol, anggap dengan residu kol dapur, Anda membayar pinjol separuhnya 5 juta. Ternyata Anda doyan ya, pinjam lagi, ke pinjol lain, pinjam lagi, sampai akhirnya membengkak. Besar pasak daripada tiang. Anda tidak akan pernah bisa melunasi hal seperti itu. Yang pasti itu adalah menggali lubang kuburan sendiri. Gali aja sedalam-dalamnya. Nanti sudah mulai seleher utangnya, ya, Anda pasti akan teriak-teriak, help me, tolong, tolong. Siapa yang bisa menolong Anda? Oke teman-teman semua, tak jemu-jemunya saya di setiap akhir dari episode, khususnya di video tentang riba pinjol ini, saya selalu mengajak teman-teman untuk hijrah. Ayo kita tinggalkan riba pinjol. Ayo teman-teman, yuk kita niatkan dalam hati untuk segera meninggalkan riba pinjol ini. Riba yang membawa banyak masalah teman-teman semua. Riba yang membawa banyak masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya selalu mengatakan bahwa kalian itu akan sangat ketakutan ketika Anda ada di posisi ketika Anda bangun pagi, menghadapi Anda aktivitas, mulai siang hari, mulai teror demi teror, 1, 2, 3 teror mulai berdatang. Anda seakan terhina ketika Anda melakukan aktivitas di kantor pun. Ada rekan sekerja sejawat yang di WA, yang di SMS, atau bahkan di telepon. Di luar kontak darurat. Betapa malunya Anda. Sampai-sampai Anda mungkin kepikiran, saya akan keluar dan resign dari tempat atau pekerjaan atau dari kantor ini. Itu kan sangat menyiksa Anda. Dan itu menghancurkan kehidupan Anda. Belum lagi ketika Anda malam hari, Anda bingung, Anda pusing. Belum lagi ketika Anda ada di rumah. Anda merasa ketika Anda di rumah sedang nonton TV, tiba-tiba ada motor parkir. Atau ada motor berhenti di depan rumah Anda. Anda membuka jendela, menyibak tirai, lalu Anda melihat, siapa ya yang datang? DC kah? Atau kolektor kah? Deg-degan itu pasti selalu ada. Belum lagi ada yang ngetok pintu, assalamualaikum. Anda udah mulai dak-dikduk, apakah DC? Karena sudah jatuh tempo, ya. Itu adalah rasa bersalah Anda. Rasa ketakutan yang sudah Anda buat sendiri. Rasa ketakutan yang sudah Anda ciptakan sendiri. Siapa yang bisa membantu Anda? Tidak ada, teman-teman. Ketika Anda sudah terpuruk seperti itu, ketakutan makin maha hebat, Anda mau kemana? Melunasi hutang? Dari mana uangnya? Sementara gaji Anda tidak mencukupi, sementara kebutuhan keluarga Anda, anak istri Anda belum tercukupi juga. Lalu mau dari mana? Itulah hutang. Apalagi hutang riba pinjol yang kita sudah tahu jelas-jelas bunganya seperti apa. Mencekik leher teman-teman semua. Bukan bunga yang semestinya, tapi bunga yang luar biasa sangat mencekik, ya. Ya logika aja, karena memang mereka tidak memiliki jaminan apapun. Mereka fine-fine saja, dan mereka sah-sah saja bagi mereka memberlakukan suku bunga yang tinggi, karena mereka tidak memiliki jaminan apapun ketika Anda meminjam. Anda hanya menyerahkan bukti foto KTP, selesai, dan dicairkan. Makanya mereka merajalela dan mereka mengeluarkan DC-DC atau menurunkan juru-juru tagihnya yang luar biasa, kasar-kasar, dan arogan-arogannya, karena mereka mau membalikan kembali uang yang sudah dicairkan kepada Anda. Belum lagi kalau malam, gelisah banget. Itu pasti gelisah. Yakin gelisah. Tunjukkan sama saya orang yang pinjaman online alias pinjol, hutangnya jatuh tempo besok, lusa, atau lusanya lagi, sudah mulai berurutan jatuh temponya, dan bisa tidur nyenyak. Buktikan ke saya, ada tidak yang bisa tidur nyenyak seperti itu? Kalau ada yang bisa tidur nyenyak, dengan kondisi jatuh tempo, sudah mulai berdatangan, baik sekarang, lusa, atau lusanya lagi, mulai banyak jatuh tempo, akan siap datang dan jatuh tempo. Dan orang tersebut bisa tidur nyenyak, saya pastikan. Itu orang mungkin sejenis zombie. Ya, mungkin sudah mati ya. Ya silakan aja sih kalau mau seperti itu. Tapi tetap apapun yang terjadi, utang harus dibayar teman-teman. Tidak pernah ada solusi utang itu ya harus dibayar. Tapi ketika Anda ya tidak memiliki uang atau kapasitas untuk membayar, silahkan. Anda fokuskan dulu urusan keluarga, Anda fokus dulu. Ya, fokus kasih anak istri makan. Fokus kebutuhan sekolah anak. Fokus kebutuhan harian-harian yang harus dicukupi. Jangan sampai kalian fokus membayar urusan pinjol dan utang pinjol, lalu anak istri kelaparan, anak istri terlantar, tidak bisa sekolah, anak nggak bisa bayar SPP. Nauzubillah min dzalik kayak gitu. Ya, itu artinya
Anda sudah menzolimi. Sekali lagi saya bilang, Anda sudah menzolimi kalau seperti itu. Menzolimi keluarga, menzolimi anak istri yang seharusnya Anda perhatikan. Yuk teman-teman, kita stop dunia riba. Tundukkan kepala teman-teman, yuk kita berdoa. Ya Allah, mudahkanlah seluruh urusan hamba-Mu ini, urusan dunia dan akhirat hamba-Mu ini. Ya Allah, cukupilah rezeki untuk melunasi seluruh hutang-hutang kami yang semakin hari semakin mengimpit, semakin menumpuk ya Allah. Semakin sampai di leher kami dan kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Berikan kami keteguhan, berikan kami ya Allah kekuatan untuk melepaskan diri dari dunia ribawi seperti ini ya Allah. Dunia riba pinjol yang sangat Engkau murkai ya Allah. Ya Allah, ketika diri ini jatuh sehina-hinanya akibat hutang pinjol ini ya Allah, hamba sangat menyesal. Hamba sangat menyesali perbuatan hamba ini dan hamba taubat setaubat-taubatnya tidak akan mengulangi lagi hal serupa ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan atas ketentuan-Mu ini ya Allah. Langkahkan kami hanya untuk menggapai jalan ridho-Mu, menapaki jalan-jalan lurus-Mu ya Allah. Berikan kami juga ya Allah kekuatan untuk mengisi aktivitas kami dengan sesuatu yang lebih baik ya Allah. Aktivitas yang membuahkan rizki-rizki-Mu yang datang dari segala penjuru ya Allah. Ampuni kami yang selama ini lalai dan terlalu berharap selain kepada-Mu ya Allah, yang tidak bersandar kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami, setiap kelalaian kami, setiap kehilapan kami adalah masa lalu kami yang akan kami rubah untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih taat lagi ya Allah, pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang ada dalam rel keridhaan-Mu ya Allah. Ampuni kami hamba-Mu ini, beri hamba kesempatan untuk membahagiakan orang tua hamba, untuk membahagiakan anak, istri, suami hamba ya Allah. Berikan kami keharmonisan yang dulu sempat tercipta dan sekarang porak-poranda. Rekatkan kembali kami ya Allah, hubungan kami hamba-Mu dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua ya Allah, dengan seluruh kerabat dan saudara-saudara hamba ya Allah. Berikan semua kerekatan sebut, keharmonisan sebut kembali lagi ya Allah. Dan kami setaubat-taubatnya akan meninggalkan riba pinjol yang laknat ini ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami lalai atas mereka semua. Ya Allah, kabulkanlah seluruh doa hamba-Mu ini. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua, ya, ketika kita sudah berdoa, insya Allah langit pun akan bergetar. Ya, Allah akan mengabulkan atas keikhlasan diri kita berdoa. Yuk teman-teman, sekali lagi saya himbau teman-teman untuk benar-benar meninggalkan riba pinjol tanpa menoleh, tanpa kembali untuk melakukan hubungan dengan pinjaman online. Teman-teman semua, terima kasih. Saya juga tak lupa terima kasih teramat sangat untuk teman-teman para subscriber dan penonton setia di Jamal Official Vlog, khususnya di sesi Bengkel Hukum Mr. Jamal. Terima kasih, semoga teman-teman diberikan limpah karunia rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teman-teman diberikan selalu kesehatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Semoga teman-teman selalu membawa kedamaian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, terima kasih. Teriring salam, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.